Shalom. Program Suara Gembala menyapa Anda kembali. Hari ini Suara Gembala akan berbicara mengenai takkan kekurangan aku. Masih di Mazmur 23 ayat 1 yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Domba Allah yang tercinta, apa artinya ungkapan takkan kekurangan aku yang dinyatakan oleh Daud di sini? Daud memang sudah menjalani kehidupan bersama Tuhan yang sangat panjang. Dia mulai karirnya sebagai seorang gembala, kemudian naik menjadi pemain kecapi di istana, kemudian naik secara spektakuler menjadi jenderal kepercayaan Raja Saul kala itu. Bahkan akhirnya dia menjadi seorang raja yang terkenal, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kemewahan, penuh dengan kekuasaan. Harta banyak, istana megah, kuasa tak usah ditanya, sampai istri pun tinggal minta. Apakah artinya takkan kekurangan aku itu adalah berkenaan dengan hal-hal yang demikian? Kuasa, harta, atau mungkin berbicara tentang wanita yang banyak sehingga dia bilang takkan kekurangan aku? Mustahil, karena yang namanya manusia itu selalu kurang. Dia akan terus keranjingan dengan sebuah keinginan. Dia ingin, dan terus ingin. Seseorang tidak akan pernah puas dengan apa yang dia dapat. Orang yang sakit kakinya barangkali dia tidak bisa berjalan. Dia ingin segera sembuh supaya bisa jalan. Sesudah dia jalan, dia ingin punya sepeda supaya dia dengan sepeda bisa berjalan lebih cepat. Sesudah punya sepeda, dia ingin punya sepeda motor supaya dengan naik sepeda motor dia bisa lebih cepat dan tidak mengeluarkan tenaga. Sesudah punya motor, dia ingin punya mobil supaya dia tidak kepanasan dan juga tidak kehujanan. Punya mobil satu, dia ingin mobil dua supaya yang satu untuk istrinya. Punya mobil dua, dia ingin mobil tiga supaya yang satu pun untuk anaknya. Jadi terus dan ingin dan selalu ingin, sehingga susah untuk berkata takkan kekurangan aku. Saya jadi teringat pernyataan seorang sarjana fisika namanya Pascal. Dia berkata bahwa di dalam hati manusia itu ada satu ruang hampa, ada satu ruang kosong yang tidak pernah bisa dipenuhi oleh apapun yang ada di dunia ini yang adalah ciptaan Tuhan di sini. Ruang kosong itu hanya bisa dipenuhi oleh Sang Pencipta atau Tuhan itu sendiri. Artinya apa? Saudara bisa menaklukkan dunia. Bisa dunia iptek, bisa dunia jagat maya, dunia ekonomi, dunia sosial, dunia kesehatan, bahkan mungkin dunia persilatan maupun dunia gaib. Saudara bisa menaklukkan semuanya itu. Tapi Anda tidak pernah mencapai titik kepuasan sehingga saudara berkata, takkan kekurangan aku. Karena pusat atau inti kehidupan manusia itu hanya bisa dipenuhi oleh Sang Pencipta yang adalah sumber hidup. Ketika kita sampai ke titik pusat inti itu dan inti itu dipenuhi oleh Sang Pencipta, barulah kita bisa berkata, takkan kekurangan aku. Daud, seorang yang hebat, luar biasa hebatnya, tapi pernah terperosok ke titik yang paling rendah karena dosanya.
keluarganya berantakan, anak-anaknya berserakan berani melawan, kerajaan ditinggalkan karena kudeta anaknya. Daud hampir-hampir gila dibuatnya. Tapi di titik rendah itulah dia masuk pusat kehidupannya dengan Tuhan. Yaitu Tuhan, huruf besar, Tuhan yang imanen, dia menyerahkan diri kepada Tuhan dan di sanalah dia memperoleh kehidupan yang sejati. Di sanalah dia menikmati kehidupan bersama Tuhan sehingga di sanalah dia bisa berkata, takkan kekurangan aku. Dalam konteks demikianlah sebenarnya seseorang bisa berkata, takkan kekurangan aku. Aku sudah puas dengan Tuhan. Aku sudah tidak ingin apa-apa lagi karena aku dengan Tuhan. Percuma kamu berpetualang ke sana kemari mencari kepuasan, karena kepuasan hanya ada di dalam Tuhan. Kepuasan hidup hanya ada di dalam Sang Pencipta. Kepuasan hidup hanya ada di dalam Sang Pencipta itu yang datang ke dunia menjadi gembala yang baik bagi saudara dan saya. Di sanalah tempat perhentian saudara dan saya. Di tengah hujan yang deras, di pinggir jalan ada seorang anak muda yang sedang apa itu namanya bahasa Jawanya itu berteduh, bahasa Jawanya nyiup, berteduh di pinggir emperan toko di situ. Dan sementara dia berteduh di situ, di pojokan sebelah sana ada seorang yang seperti gembel, tua, lusuh pakaiannya, tidur nyenyak dan ngorok begitu luar biasa. Sementara dia sedang memperhatikan itu, tiba-tiba suara di dalam rumah di mana dia berteduh di situ rame. Seperti ada perang dunia di sana. Seperti ada pertikaian yang luar biasa, ngomongin bagaimana besok ekonomi kita ini dan lain sebagainya seperti itu. Dalam situasi itu, di tengah-tengah hujan yang deras, di tempat perteduhan di emperan itu, pemuda itu merenung, siapa sebenarnya yang berbahagia? Apakah orang yang punya rumah bagus ini, tapi berantem terus di dalamnya? Atau orang yang seperti gembel tapi tidur nyenyak dalam situasi yang seperti itu? Dalam perenungannya dia bertanya, siapa yang berbahagia? Siapa yang berkecukupan? Siapa yang berkata, takkan kekurangan aku? Dua-duanya bukan. Bukan orang yang kaya raya itu yang bisa berkata, takkan kekurangan aku. Tapi juga bukan orang yang miskin, hina-dina yang tidur nyenyak di situ. Bukan. Tapi orang yang ada di dalam Tuhan. Orang yang hatinya diperintah oleh Tuhan. Orang yang di dalamnya ada gembala agung, Tuhan Yesus Kristus itulah. Orang yang semacam itu yang bisa berkata, takkan kekurangan aku. Daud sudah sampai titik itu. Takkan kekurangan aku. Dia sudah tidak ingin apa-apa lagi. Kalau toh dia ingin, dia berkata, aku hanya ingin diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terimalah Tuhan di dalam pusat hidupmu, maka Anda akan punya pengalaman seperti Daud. Takkan kekurangan aku. Aku puas dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena hari ini kami diingatkan kembali, tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa sekalipun seolah-olah kami hebat. Tetapi kalau tidak bersama Tuhan, kamu tidak memperoleh kepuasan hidup. Bapa, kami sadar bahwa kami tak berdaya. Kami butuh uluran Tuhan. Dan ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan kami, memerintah kami, maka itu cukup. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.